Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, ashabul fudala yang dapat yang muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami, bapak-bapak, para sepuh, para penglingsir yang alhamdulillah kini hadir bersama-sama tiang keluguh di Masjid Jami' Nuruddin pada malam makin niki. Yang dapat tiang muliakan juga Bapak Kadus, Bapak Penghulu, ibu-ibu, alhamdulillah malam makin niki kita sudah memasuki dari bulan Rajab. Allah pertemukan kita di Masjid Jami' Nuruddin untuk bersama-sama tiada lain dan tiada bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga tiap tubuh kita semua insyaallah senantiasa diridhai, diijabah doa-doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senin teman bareng-bareng mulai pengajian yang barokah yang penuh kemuliaan makin niki diiring bareng-bareng tawasul dengan surah Al-Fatihah yang mana tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan ulama. Kita tawasul dengan surah Al-Fatihah. Nabi yang tiang rukun hajatkan, Nabi yang tiang rukun niatkan, Allah ijabah dengan keberkahan dari surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila awliya'il 'amilin wa ulama'il 'arifin nafa'ana Allah wa iyyahum bi'ulumihim sa'adatud darain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa li asatidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza balaghatil hulqum, lamun wahruh niki sampai tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, Allah perlihatkan ruang pegawaian yang keluar kenyakan sa meninggal dunia niki. Kenyakan sa niki mati kita datang ngaji. Pedah salah 10 ngaji niki senyum puluh. Alhamdulillah ya Allah, keterima amalan hamba.
sempat lalu wudu sedang mengaji. Wudu niki bunyi tak kali duduk niki datang ke dekat sakaratul maut niki. Sempat lain waktu niki nyumbang mau terbilu nyumbang sekalian pengajian datang hari niki. Ya Allah, membawa hidah hari niki biarin orang kayak gitu beli. Nah niki jadi depan terasa niki yang gelit peluang niki. Jadi rutin niki kata 6 bis ziarah di Lombok Timur, di kaca 6 bis kata hitung-hitung dan jamaah pengaruh niki satak baru 10 mil. La ilaha illallah. Lombok Timur terus di Terowaru di Tuan Guru Simbawai kita keliling nanti ke barat, ke rencana nanti ke depan ke Tuan Guru Kediri, Tuan Guru Paguntan kemarin sebelum niki Tuan Guru Bengkel sampun. Terus tembus Panti kepada berkeluar pengajian di sini Panti. Nanti kan dengan tak turun niki saya lihat apa niki Gading. Kemudian ada Nur Budi doang jadi tuang bau. Nanti kan niki jangan sampel mana niki. Nah Rubin niki ke Tuan Guru Pancor ziarah. Kemudian selesai niki ke Tuan Guru Simbawai yang ada di atas Jerwaru di atas bukit tahu boleh lewat Napiaran niki dengan laut lewat kulit tembus tiba Masjid Nurul Bila sana diikutin dan datang balik dari maghrib. La ilaha illallah telu pengengat ibu-ibu selalah ditasin api-api ke mau marah lemahu ke masing-masing kita mulai tebak-tebak alhamdulillah itu keluar semua toksin niki sebab batuk niki alhamdulillah. Jadi dan banyak keras selalu niki genit belum niki jadi niki alhamdulillah Ahad yang kemarin. Jadi beliau ulama-ulama kita niki adalah pewaris Nabi. Kita datang ziarah, kita doakan beliau karena doa orang yang hidup niki ya yurfa'ul adabu 'anil amwat bi du'ail ahya. Diangkat azab terhadap orang-orang yang meninggal dunia itu dengan sebab doa dari orang-orang yang hidup. Makanya tiap pelunggung selalu anak kan 3 hal yang mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Sedekah jariah, pembangunan masjid mengalir, jariah mengalir. Sak kedua ilmu yang bermanfaat. Sak ketelu adalah doa anak yang mendoakan orang tuanya. Kemudian baginda Nabi istaghfiru li akhikum, mintakan ampun kepada saudara-saudaramu yang sudah meninggal dunia. Maka kita hadir, kita doakan. Para ulama doakan keluarga kita sudah meninggal dunia. Nah inilah kewajiban yang perlu karena diangkat semua azab niki dengan sebab doa orang-orang yang masih hidup. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang belum niki makin niki marah niki wah amun tahrak lalu yang nyokol yang baik sampai meninggalkan sholat niki ibu-ibu terutama ibu-ibu. Soal ibu-ibu mohon maaf lamun tuah bekace sekadar bapak jangan setengah jam nunggu leluah sekali dulu iman tilik tangkong niki tergantung ada 10 wah terdemak sikit coba balik ketolong enggak arwah bapak not dulu boleh balik pilih di sekar. Nah mana niki lain kita mamu aja dia satu hari ni menikah mamu aja dia jauh dari terkadang baru pasang tampung cuma kan banyak doang ya dah enggak niki arah kejadian dari Tuan Guru Ma'ruf bercerita dari Imam Subuh niki arah iling sirtoak niki tantih dari imam Allah mana sekar taruh berjamaah suku not dulu boleh beli ditolak bener pasang kelambi sambar sopan sampai le masjid dia mulai pada lirik jamaah dia mudi boleh lirik mata boleh sini apa je pada kelenteng dia sorban lu mau pandang sorban ternyata mohon maaf aku tak sendirian sampai ini kejadian nyata. Nah dia berdiam banyak doang gelang niki terkadang niki mulai bulan aku dia selalu lawan lepot niki gelang jamaah kira kalau lepot berpandang sorban nak periksa dulu ada dia salah terjauh marah niki subhanallah ada dedek pelik lain sampai Masjid Nuruddin ibu-ibu kita asal tahu ni kata aku sampai asli. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat niki dijaga,
kemudian Nabi pun juga ruang ujian. Itulah tanda cinta Allah. Nah, dia ingin cerita bagaimana ujian para sahabat setelah terjadinya haji wada. Haji wada ini sebelum haji wada pada tahun ke-9 Hijriah itu terjadinya peperangan yang disebut dengan ketika baginda Nabi SAW akan menghadapi orang-orang Romawi. Maka pada tahun ke-10 Hijriah baginda Nabi 10 tahun sudah di Madinah, beliau haji wada. Sepulang dari haji wada datang seorang laki-laki yang membawa pengikutnya. Laki-laki ini bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab ini sengaja datang di Madinah. Dia ingin bertemu dengan baginda Nabi. Datang jauh pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab ini. Kemudian sampai dia jadi Musailamah Al-Kadzdzab ini, Musailamah pembohong ini, nabi palsu. Itu bayangkan Nabi masih hidup, Arab dengan mengaku diri Nabi bernama Musailamah Al-Kadzdzab yang dia berada di Yamamah. Dia datang ke Madinah. Apa yang dia katakan sampai di Madinah? Dia katakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini saat masuk kota itu, dia berkata, jika Muhammad memberikan kekuasaan setelahnya, aku akan mengikutinya. Ini si sombong, dia akan orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Ini Musailamah Al-Kadzdzab ini. Kalau dia memberikan saya kekuasaan, saya akan mengikutinya, katanya ketika dia masuk di kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah SAW tahu kalau dia datang, Musailamah Al-Kadzdzab ini didatangi oleh baginda Nabi SAW. Bayangkan, belum ujiannya dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, datang ini orang-orang murtad yang mereka pengikut dari Musailamah Al-Kadzdzab. Langsung dihampiri oleh baginda Nabi, yang itu waktu itu beliau bersama Thabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabat Ansor. Jadi Nabi ditemani oleh Thabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Musailamah Al-Kadzdzab ini. Maka baginda Nabi SAW bersabda kepada Musailamah Al-Kadzdzab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau membawa pelamah kurma baginda Nabi. Beliau berkata, jika engkau meminta pelamah kurma ini dariku, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Aku juga tidak akan menyerahkan urusan Allah kepadamu. Jika aku berpaling, saya Allah akan membinasakanmu. Aku telah diberitahu tentang dirimu dalam mimpi, dan ini adalah Thabit bin Qais bin Syammas akan menjawabmu, yaitu mewakiliku. Kemudian Nabi SAW meninggalkan Musailamah Al-Kadzdzab ini. Jadi kalau urusan Allah saya serahkan kamu, maka Allah akan menghukummu. Jadi tidak akan aku serahkan dan akan diperangi oleh baginda Nabi bernama Musailamah Al-Kadzdzab ini. Kemudian Nabi meninggalkannya. Nah, setelah itu memang pernah beliau Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, Nabi memimpin Rasulullah yang beliau ceritakan kepadamu. Maka Abu Hurairah bercerita kepada Abdullah bin Abbas ibnu Abbas. Jadi suatu hari beliau tertidur, di dalam mimpi baginda Nabi ini dia memakai 2 gelang dari emas. Kemudian datang wahyu supaya beliau meniup gelang ini. Maka ditiuplah gelang ini, kemudian dia hilang gelang yang dari emas ini. Maka beliau bersabda, aku menafsirkan 2 gelang ini adalah 2 orang yang banyak bohongnya. Dia akan nampak nanti sepeninggalku, katanya dia akan muncul sepeninggalku. Yang pertama, gelang yang pertama itu yang dimasukkan oleh baginda Nabi adalah Aswad Al-Ansi yang akan muncul nanti di San'a di Yaman. Itu yang mengaku dirinya Nabi palsu. Yang kedua nanti akan muncul yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab yang dia bertempat di Yamamah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, inilah yang mimpi Nabi, yang kemudian apa yang beliau mimpi memang mimpi beliau adalah dari Allah. Betul, datang Musailamah Al-Kadzdzab ini menghadap baginda Nabi, dan pernah dia menulis surat kepada baginda Nabi. Dia katakan dirinya
dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Nah ini dia katakan dirinya sama Nabi palsu ini, Musailamah Al-Kadzdzab ini. Kemudian dia katakan kepada dari surat itu, amma ba'du, sesungguhnya aku adalah sekutumu dalam kepemimpinan. Kami mendapat bagian separuh wilayah dan separuh yang lain untuk kaum Quraisy. Tetapi Quraisy adalah kaum yang melampaui batas ini. Maka dijawab suratnya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang suratnya Musailamah, langsung dijawab oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah yang banyak bohongnya. Keselamatan untuk orang yang mengerti petunjuk. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du, sesungguhnya bumi milik Allah, diwariskan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, dan semua akhirnya milik orang-orang yang bertakwa. Sekali istijabah. Bumi milik Allah dan diwariskan kepada hambanya yang ia kehendaki, dan nanti bumi ini akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Nah ini jawaban baginda Nabi melawan suratnya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah ini dia Yamamah. Maka ketika beliau wafat baginda Nabi, jadi para sahabat rapat, kemudian mereka langsung membaiat. Itu dalam perjalanan yang sangat lama. Perjalanan ketika sebelum pemakaman baginda Nabi, rapat dulu sahabat di mana? Di Bani Sa'idah, di Sa'idah Bani Thaqifah. Yang orang-orang Ansor, sahabat Nabi yang ada di Madinah, dia ingin menunjuk ada seseorang yang akan nanti menggantikan baginda Nabi menjadi khalifah, menjadi pemimpin di Madinah. Maka ditentang oleh dari Muhajirin termasuk Sayyidina Umar datang kepada para sahabat ini. Wahai sahabatku Ansor, engkau adalah penolong Rasulullah. Kami datang dari Mekah, Muhajirin adalah orang-orang Quraisy, dan biasanya menjadi pemimpin adalah dari Quraisy. Maka yang berhak menjadi pemimpin adalah yang datang dari Mekah, dan saudara-saudara kami yang ada di Ansor di Madinah, dia menjadi pembantu, menjadi menteri-menteri nanti. Maka disepakati oleh sahabat. Sayyidina Umar disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar, sida jadi pemimpin wahai Umar. Wah, dia bau, tidak bisa bahasa Sayyidina Umar. Sida pelungguh yang pernah bersama hijrah dengan Nabi. Ketika Nabi sakit, saya jadi imam. Kan pelungguh yang diperintah oleh baginda Nabi menjadi imam. Bahkan ketika diperintah Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Umar disuruh Umar dipilih. Sempat marah baginda Nabi, suruh Abu Bakar menjadi imam. Bahasa ini pertanda bahwasanya menjadi khalifah yang akan melanjutkan perjuangan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka sahabat semua mufakat, Abu Bakar, engkau kami baiat menjadi khalifah Rasulullah, artinya menjadi pengganti di dalam perjuangan Rasulullah. Maka dia baiatlah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia menjadi khalifah. Nabi perjuangannya Sayyidina Abu Bakar. Pertama, beliau memerangi orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Banyak waktu nikah. Yang kedua, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi didatangi, dipaksa khudh min amwalihim, ambil dalam Al-Quran, karena mereka kaya, mampu. Salah satu dari yang kaya itu bernama, pernah ibu-ibu dengar seorang sahabat yang dulu dia miskin, paling miskin di Madinah. Saya sahabat niki Sa'labah niki berduit kaya sikit. Niki isyak ada bilu niki. Nanti ada perjuangan yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar, yang pasukan pertama dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal ke Bani Hanifah untuk memerangi negara niki Musailamah Al-Kadzdzab. Dia memiliki pengikut sampai 10.000. Dia buat pasukan sama Musailamah ingin menyerbu umat Islam. Dihadap oleh Ikrimah bin Abu Jahal yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua nanti menyusul lagi ada sahabat Nabi bernama Surahbil bin Hasanah yang membawa banyak pasukan untuk membantu Ikrimah bin Abi Jahal.
Yang ketiga nanti ada dikirim lagi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid atas perintah Sayyidina Abu Bakar. Ini untuk memerangi orang-orang yang mengikuti yaitu Musailamah al-Kadzdzab, karena mereka juga memerangi umat Islam. Jadi diperangi Maraniki. Nah, ini panjang. Insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan berikut ibu-ibu yang akan paparkan perjuangan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat, kemudian bagaimana dia menumpas Musailamah al-Kadzdzab yang ada di Yamamah, yang dia punya pasukan dari Bani Hanifah, yang dia membuat ayat-ayat sama Musailamah al-Kadzdzab niki, tahu dengan ayat niki. Padahal dalam Al-Quran, kalau Al-Quran itu Allah yang menurunkan firman Allah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan sekeras-kerasnya. Ini Allah turunkan Al-Quran dengan indah bahasanya, tidak akan mampu orang mengikutinya. Sengaja biar ayat ni Musailamah al-Kadzdzab ni coba-coba baca si pengikut Nabi udah biar ayat ni Musailamah al-Kadzdzab ni kita. Waqahina tuqahna, demi malaikat yang menggiling tepung, kerah malaikat giling tepung. Ya, demi ayat. Yang kedua, wal ajina tu'ajna, demi malaikat yang membuat adonan roti. Ini kan orang sudah bingung, tetapi pengikutnya ini buta hatinya. Masya Allah. Dia lanjutkan kalimatnya, wal khabizatu khubzah, demi malaikat yang membuat roti malaikat kayak roti ini. Dia tapi ayat Musailamah al-Kadzdzab pembohong ini, nabi palsu ini tidak diperangi dia oleh Abu Bakar. Wasaridatu sardah, demi malaikat yang menaruhkan roti di aduk le air sa tekelak niki, apa celup dok saperagi niki yang mengkakan si malaikat demikian. Wallaqimatu laqmah, demi malaikat yang menyuapkan orang nasi. Berbeda malaikat nyuapan. Dia terbiak-biak sampai sahabat, dia terbaca langsung katakan Abdullah bin Mas'ud belok. Kemudian ada nanti pengikut-pengikutnya yang dulu menjadi, kalau engkau bukan jadi utusan maka akan kubunuh bahasa Nabi. Nah, ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud, maka ada dia suruh sahabatmu dari hantam dia lain dari utusan dan Bani Rasulullah, karena dia menjadi utusan tak boleh di macam-macamnya. Dia membawa surat. Sekarang dia bukan utusan, dia ini telah memerangi Islam, perangi dia, maranike. Akhirnya baru dia mantes kepalanya, di tengah pekan sangkur niki pengikut Musailamah niki. Kemudian nanti Musailamah di mana dia terbunuh, ada yang membunuh dia bernama Wahsy. Ia mati Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib tersuruh isi Hindu. Kemudian Wahsy niki dia punya majikan namanya bin Mut'im. Kemudian dia disewa oleh Hindun istrinya Abu Sufyan, karena amat lain mati. Bin Abi Mu'in ini mati sama Sayyidina Hamzah waktu peperangan Badar. Apun sewa Wahsy niki. Insyaallah nanti kita bahas semuanya. Kemudian masuk Islam. Hindun masuk Islam. Biasa nyak-nyak atin Sayyidina Hamzah, dan kamu mati amat ini nyak-nyak atin niki. Tetapi dia masuk Islam. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam. Dialah yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Wahsy ini akan tembus, nanti kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti ingat nanti yang akan lanjutkan nanti perjuangannya Sayyidina Abu Bakar, perjuangannya Sayyidina Umar untuk menumpas mereka orang-orang Musailamah al-Kadzdzab ini yang ada di Yamamah, yaitu di Bani Hanifah yang kemarin ini. Insyaallah mudah-mudahan yang menunggu sehat walafiat. Kita doakan tokoh-tokoh kita ini, mudah-mudahan beliau juga tetap sehat walafiat. Allah ijazah berkah baik kita yang ada di Sidalwaq ini, yang ada di Sempung secara khusus, dan juga yang ada di Indonesia secara umum dan di dunia umat Islam. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita, Allah kuatkan iman kita. Apapun ujian, hanya kepada Allah kita berserah diri, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Amin amin ya
tadi yang bisa kami sampaikan ibu-ibu. Mari kita berdoa untuk lebih barokahnya pengajian yang perlu makin tinggi. Insya Allah kita bertemu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.